Salve! Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus memberitahu kita mengenai hal mengikutinya. Yesus menampilkan 3 orang yang datang kepadanya dan meminta untuk mengikutinya. Orang pertama berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Orang ini mengungkapkan kesediaannya untuk mengikuti Yesus. Rupanya ia ingin mengikuti Yesus karena ia telah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ia tahu bahwa Yesus adalah orang berpengaruh. Dan karena itu, dengan mengikuti Yesus, ia berharap akan mendapatkan tempat istimewa, jabatan tinggi, dan kedudukan terpandang. Tapi sayangnya, Yesus telah mengetahui isi hatinya. Yesus telah mengetahui intensi hatinya. Maka Yesus meresponnya dan berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus memberitahu orang tersebut bahwa dia sama sekali tidak memiliki tempat di dunia karena dia bukan berasal dari dunia. Kuasa, jabatan, dan kedudukan yang dia miliki diberikan oleh Bapa. Yesus menyatakan bahwa mengikutinya bukan semata-mata untuk memperoleh kesenangan duniawi, tetapi demi mewartakan kerajaan Allah. Orang kedua telah memilih untuk mengikuti Yesus, tapi masih berkata kepada Yesus, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Orang ini berpikir bahwa dia akan mendapat izin dari Yesus, tapi Yesus malah berkata kepadanya, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Apa yang dikatakan Yesus ini terdengar kasar dan tidak masuk akal. Mana mungkin orang mati dapat menguburkan orang mati? Karena yang kita tahu, orang hiduplah yang bisa menguburkan orang mati. Namun, Yesus ingin menjelaskan bahwa orang mati di sini adalah mereka yang mempunyai interest atau minat hanya kepada hal-hal yang fana dan yang tidak mempunyai penghargaan terhadap apa yang sifatnya ilahi dan kekal. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa ungkapan tersebut bukan untuk mengesampingkan tugas kewajiban kita terhadap orang tua, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hal-hal surgawi
dan hati kita harus melekat pada hal-hal itu dan tidak menanggalkannya walaupun hanya sekejap saja, walau alasannya terlihat cukup mendesak. Yesus ingin menuntut ketegasan komitmen dari orang yang mau menjadi pengikutnya. Yesus menuntut pemberian diri yang total bagi pelayanannya. Yesus ingin agar para pengikutnya bersikap tegas. Kalau mau menjadi pengikutnya, jangan main-main, jangan setengah-setengah, tetapi dengan penuh komitmen, dengan sepenuh hati, dan dengan penuh pengorbanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, orang ketiga telah menyatakan keinginannya untuk mengikuti Yesus, tapi masih berkata, "Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus malah berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Yesus ingin menyatakan bahwa fokus para pengikutnya mesti selalu terarah ke depan, yaitu demi kemajuan kerajaan Allah. Jika pengikutnya fokus dengan kerajaan Allah, maka Allah akan dengan caranya sendiri memberikan damai, sukacita, dan kesejahteraan bagi keluarganya. Yesus sungguh tahu akan kedalaman hati setiap orang. Yesus tahu bahwa sekalipun mulut seseorang telah menyatakan kesediaan untuk mengikutinya, tetapi sebenarnya hatinya masih belum memutuskan untuk mengikutinya. Yesus mengajarkan agar kita memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah tanpa keraguan, tanpa alasan cadangan. Yesus tidak ingin kinerja kita sebagai pengikutnya dihambat oleh hal-hal duniawi. Bagi Yesus, menjadi pengikutnya tidak boleh dilakukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, atau karena kita tidak ada kesibukan, atau hanya sekedar isin. Yesus tidak ingin kita mengabaikan kehendak Allah, sementara kita melakukan banyak hal. Yesus ingin kita menjadi pengikutnya yang rela dan ikhlas untuk melepaskan atau meninggalkan hal-hal yang melekat dengan diri kita. Waktu yang ada begitu berharga. Jangan kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna untuk hidup. Tidak usah kita toleh ke belakang, karena di belakang hanya ada masa lalu yang menyakitkan dan tidak memberikan kehidupan kepada kita. Tataplah selalu ke depan, karena di depan ada masa depan yang cerah. Janganlah menoleh ke belakang, karena di belakang hanya akan melunturkanmu dari cinta Tuhan. Teruslah bergerak maju, karena Tuhan menunggumu di depan. Dia akan menggenggam tanganmu dan membawamu ke masa depan yang Dia janjikan. Hari ini juga kita memperingati Santo Hieronymus, di mana ia tidak menoleh ke belakang, tetapi ia selalu melihat ke depan, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Ia meninggalkan kesenangannya akan tulisan-tulisan kafir dan kembali mencintai Tuhan dengan belajar kitab suci. Seluruh hidupnya ia habiskan hanya untuk melayani Yesus dengan cara terbaik yang mampu ia lakukan. Marilah kita belajar dari Santo Hieronymus untuk tetap setia mengikuti dan melayani Kristus. Marilah kita berdoa memohon rahmat Tuhan agar kita setia menjadi pengikut Kristus yang tidak segan-segan mengupayakan kemajuan kerajaan Allah di dunia. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.